Taiki Inomata, siswa kelas 3 SMP di Eime Academy, adalah anggota tim bulu tangkis yang rajin datang pagi-pagi untuk berlatih di gym sekolah. Namun setiap kali ia tiba, Jinatsu Kano, kakak kelas 1 tahun di atasnya dan bintang tim basket putri, selalu sudah lebih dulu berlatih dengan semangat. Suatu pagi saat Taiki masuk ke gym, ia secara tidak sengaja terkena bola basket yang dilempari oleh Chinatsu. Chinatsu segera meminta maaf dan memberinya sebatang coklat sebagai permintaan maaf. Interaksi pertama mereka yang membuat Taiki semakin terpesona. Hyo dengan realistis menyatakan bahwa Chinatsu mungkin terlalu jauh dari jangkauan Taiki, mengingat perbedaan popularitas dan prestasi mereka. Sementara itu Hina memberikan saran-saran yang kurang membantu, namun tetap mendukung usaha Taiki. Keesokan harinya Taiki melihat Chinatsu duduk di luar gym yang masih terkunci dan tampak kedinginan. Dengan gugup Taiki menawarkan berbagai barang dari tasnya untuk menghangatkannya. Chinatsu tersenyum dan dengan lembut mengembalikan syalnya kepada Taiki setelah melihatnya bersin. Saat gym dibuka, Chinatsu memanggil Taiki dengan namanya, membuat Taiki terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia tahu namanya. Chinatsu menjelaskan bahwa dia membaca nama Taiki dari label pada syal yang ditulis oleh ibunya. Setelah latihan, Taiki kembali ke gym untuk mengambil handuknya yang tertinggal dan menemukan Chinatsu masih berlatih basket sendirian. Chinatsu mengajaknya bermain 1 lawan 1. Meskipun lelah, Taiki menerima tantangan tersebut. Mereka berbicara tentang preferensi mereka terhadap olahraga individu atau tim, dan Taiki mengungkapkan bahwa ia lebih menyukai bulu tangkis karena tanggung jawab kemenangan atau kekalahan sepenuhnya ada padanya. Ia juga mengingatkan Chinatsu tentang saat ini melihatnya menangis setelah timnya gagal lolos ke kejuaraan nasional. Momen yang sangat memotivasi Taiki untuk berlatih lebih keras. Di rumah, Taiki melihat foto Chinatsu di majalah dan ibunya memberitahunya bahwa ia dan ibu Chinatsu adalah teman satu tim basket di masa sekolah. Ibunya juga mengungkapkan bahwa keluarga Chinatsu akan pindah ke luar negeri karena pekerjaan ayahnya. Terkejut dan khawatir, Taiki pergi ke sekolah untuk berbicara dengan Chinatsu dan mendorongnya untuk tidak menyerah pada mimpinya mencapai kejuaraan nasional. Chinatsu meyakinkan bahwa ia memutuskan untuk tetap tinggal di Jepang dan akan tinggal bersama seorang kenalan. Keesokan paginya Taiki terkejut menemukan Chinatsu di dapurnya. Ibunya menjelaskan bahwa Chinatsu akan tinggal bersama mereka selama orang tuanya berada di luar negeri. Taiki yang sebelumnya hanya bisa mengagumi Chinatsu dari kejauhan, kini harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa gadis yang ia sukai tinggal serumah dengannya. Membuka peluang untuk hubungan yang lebih dekat, namun juga penuh tantangan. Episode dimulai dengan Taiki Inomata yang masih terkejut karena Chinatsu Kano, kakak kelas yang ia sukai, ini tinggal serumah dengannya. Meskipun senang, Taiki merasa canggung dan berusaha menjaga jarak agar tidak menimbulkan gosip di sekolah. Saat Chinatsu memberitahunya bahwa kamar mandi sudah kosong, ia melihat Taiki sedang membaca Weekly Shonen Jump. Taiki menawarkan majalah tersebut padanya dan Chinatsu mengungkapkan bahwa tinggal bersama keluarga Taiki membuatnya merasa nyaman karena ada wajah yang dikenalnya. Di sekolah, Taiki berlatih badminton dengan semangat tinggi. Temannya Kyo menyadari perubahan sikap Taiki dan menyarankan agar ia merahasiakan fakta bahwa Chinatsu tinggal bersamanya. Mengingat popularitas Chinatsu di sekolah, Taiki setuju dan memutuskan untuk merahasiakan hal tersebut. Terinspirasi oleh dedikasi Chinatsu dalam basket, Taiki menetapkan tujuan baru, lolos ke kejuaraan nasional badminton, meskipun ia masih siswa tahun pertama. Saat Taiki sedang berlatih di rumah, Chinatsu masuk dan melihatnya menonton rekaman permainannya. Ia menunjukkan ketertarikan dan memuji permainan Taiki. Sebagai bentuk dukungan, Chinatsu memberikan Taiki sebuah pita harapan yang ia buat sendiri, simbol tekad mereka untuk mencapai kejuaraan nasional. Mereka mengenakan pita yang sama, menandakan tujuan bersama mereka. Di sekolah, Taiki berusaha menghindari Hina, teman masa kecilnya, karena khawatir Hina akan mengetahui bahwa ia tinggal bersama Chinatsu. Saat Chinatsu mencoba mengembalikan dompet Taiki, ia memotong pembicaraan untuk mencegah informasi tersebut terbongkar. Hal ini membuat Chinatsu salah paham, mengira Taiki menyukai Hina. Setelah beberapa waktu, Taiki menjelaskan bahwa ia hanya ingin menghindari gosip yang bisa merugikan Chinatsu. Mereka akhirnya saling memahami dan hubungan mereka membaik. Dan di akhir episode kedua ini, saat Taiki berjalan pulang bersama Hina, mereka melihat Chinatsu berjalan bersama Haruyo.
senior di klub badminton yang merupakan pemain kuat. Pemandangan ini mengejutkan Taiki dan menimbulkan rasa cemas tentang hubungan antara Chinatsu dan Haryu. Episode dimulai dengan Taiki dan Hina yang melihat Chinatsu dan Haryu berjalan bersama. Hina mencoba menenangkan Taiki dengan mengatakan bahwa mereka hanya teman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun Taiki tetap merasa cemas, terutama setelah melihat kedekatan mereka di gym. Kekhawatirannya semakin bertambah ketika Haryu memanggil Chinatsu dengan panggilan akrab Chi, yang menunjukkan kedekatan khusus di antara mereka. Setelah latihan, Chinatsu meminta Taiki untuk membantunya karena dia lupa membawa kunci rumah. Taiki berjanji akan pulang pukul 7 malam. Namun dia memutuskan untuk berlari pulang lebih awal agar Chinatsu tidak menunggu di luar terlalu lama. Setibanya di rumah, Taiki merasa lelah dan bingung dengan perasaannya sendiri. Ketika Chinatsu tiba, dia menanyakan apakah Taiki sengaja pulang lebih awal untuknya. Taiki menyangkal meskipun sebenarnya dia memang melakukannya untuk Chinatsu. Di sesi latihan berikutnya, Taiki berkesempatan untuk bermain melawan Haryu. Meskipun dia kalah, Taiki menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama di paruh kedua pertandingan. Hyo, teman Taiki, mengakui bahwa Haryu berada di level yang berbeda, tapi Taiki tidak membiarkan hal itu menghalangi semangatnya. Setelah pertandingan, Chinatsu mengajak Taiki untuk berlatih badminton bersama di taman. Mereka bermain sambil membahas pertandingan sebelumnya. Chinatsu memuji usaha Taiki yang mengatakan bahwa dia bangga dengan kemajuannya. Momen ini mempererat hubungan mereka dan memberikan semangat baru bagi Taiki. Dan di akhir episode ketiga ini, Taiki mengetahui bahwa Haryu sebenarnya sudah memiliki pacar. Hal ini membuat Taiki merasa lega, karena berarti Haryu bukanlah saingan dalam hal perasaan terhadap Chinatsu. Informasi ini memberikan kelegaan dan semangat baru bagi Taiki untuk terus berusaha mendekati Chinatsu. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Chinatsu mulai tinggal di rumah keluarga Inomata. Taiki mulai terbiasa dengan kehadiran Chinatsu di rumah. Suatu pagi, Chinatsu mencuci dan menyiapkan pakaian olahraga Taiki, menunjukkan kedekatan mereka yang semakin erat. Taiki merasa gugup menjelang pertandingan bulu tangkis pertamanya di SMA. Taiki secara tidak sengaja membawa seragam olahraga Chinatsu ke sekolah, yang mencoba mengabaikannya secara diam-diam di ruang AVI. Namun bertemu dengan Hina yang membuat situasi menjadi canggung. Akhirnya dengan bantuan ganda mereka bertemu di atap sekolah. Chinatsu tanpa ragu mulai mengganti pakaian di depan Taiki, yang membuat Taiki merasa bahwa Chinatsu tidak melihatnya sebagai seorang pria. Taiki berlatih keras untuk menghadapi babak kualifikasi turnamen antar SMA. Chinatsu memberikan semangat dan menyarankan Taiki untuk tidak terlalu banyak pikiran dan fokus menunjukkan kemampuannya. Dalam pertandingan ganda, Taiki dan Haryu berhasil melaju dengan mulus. Namun mereka bertemu dengan Kishi Soichiro, mantan rekan ganda Haryu di SMP, yang juga tertarik pada Chinatsu. Kishi menantang Taiki dalam pertandingan tunggal dengan taruhan mendapatkan nomor kontak Chinatsu jika menang. Haryu menyetujui tantangan ini dengan syarat bahwa Chinatsu juga setuju. Yo, teman dekat Taiki, memberitahu Chinatsu tentang tantangan tersebut dan memastikan bahwa Taiki tidak terlibat dalam taruhan itu. Yo juga meminta Chinatsu untuk memberikan hadiah kepada Taiki jika menang, yaitu pergi ke akuarium bersama. Chinatsu setuju dengan permintaan tersebut. Taiki menghadapi Kishi dalam pertandingan tunggal dengan semangat dan motivasi untuk melindungi kehormatan Chinatsu. Episode dimulai dengan pertandingan sengit antara Taiki Inomata dan Soichiro Kishi dalam babak penyisihan turnamen badminton regional. Dalam rally penentu, Taiki berhasil memenangkan pertandingan dengan pukulan yang tepat sasaran. Meskipun kalah, Kishi menunjukkan sportivitas dan berjanji untuk bertanding ulang di masa depan. Namun Taiki kemudian kalah di final melawan Nishida, pemain unggulan tahun kedua, dan meraih posisi kedua. Turnamen, Taiki menerima pesan dari Chinatsu Kano yang mengajaknya pergi ke akuarium. Ternyata undangan ini merupakan ide dari Kyo sebagai hadiah jika Taiki menang melawan Kishi. Hina, teman masa kecil Taiki, menggoda dan mendukungnya untuk bersiap-siap dengan baik. Esokan harinya, Taiki yang gugup bertemu dengan Chinatsu di akuarium. Mereka menikmati waktu bersama, melihat berbagai hewan laut, berfoto, dan berbagai momen menyenangkan. Taiki merasa bahagia, namun juga bingung dengan alasan Chinatsu mengajaknya. Menjelang akhir kunjungan, Chinatsu mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu. Awalnya Taiki mengira ini adalah pengakuan perasaan,
Namun ternyata Chinatsu meminta maaf atas komentarnya sebelumnya yang menyarankan Taiki untuk tidak terlalu memaksakan diri karena masih memiliki 2 tahun lagi. Taiki meyakinkan bahwa ia tidak tersinggung dan bahkan menghargai perhatian tersebut. Ia kemudian mengirimkan stiker lucu bergambar penguin kepada Chinatsu dan menyarankan agar ia mengirimkan stiker itu jika ingin berbicara dengannya. Chinatsu mengirimkan beberapa stiker dan mengatakan bahwa Taiki adalah teman serumah yang baik. Di sekolah, Kyo bertanya kepada Taiki tentang kencannya dengan Chinatsu. Mereka juga membahas turnamen badminton tingkat prefektur yang akan datang. Dengan Sajikawa sebagai lawan terberat, Hina muncul dan menggoda Taiki yang tampak melamun. Setelah sesi fisioterapi, Hina bertemu dengan Chinatsu di klinik. Mereka berbicara tentang Taiki dan Hina menceritakan kenangan masa kecilnya dengannya. Saat hujan turun, Chinatsu meminjamkan payung kepada Hina dan pergi. Namun Chinatsu lupa membawa ponselnya dan Hina memutuskan untuk mengembalikannya. Ia mengikuti Chinatsu dan terkejut melihat masuk ke rumah Taiki. Hina menyaksikan dari kejauhan saat Taiki dan Chinatsu berbicara di pintu, lalu masuk bersama. Episode berakhir dengan Hina yang kebingungan dan mulai menyadari perasaannya sendiri terhadap Taiki. Episode dimulai dengan Hina yang hendak mengembalikan ponsel Chinatsu yang tertinggal. Saat tiba di depan rumah Taiki, ia melihat Chinatsu masuk ke dalam, disambut oleh Taiki. Terkejut mengetahui bahwa Chinatsu tinggal bersama Taiki, Hina memutuskan untuk menghadapi mereka. Taiki menjelaskan bahwa orang tua Chinatsu sedang di luar negeri sehingga ia tinggal sementara di rumahnya. Hina menerima penjelasan tersebut meskipun perasaannya campur aduk melihat kedekatan mereka sebagai teman serumah dan sesama atlet yang berjuang menuju kejuaraan nasional. Keesokan harinya Hina tampil memukau dalam latihan senam ritmiknya, mendapatkan pujian dari pelatih dan teman-temannya. Namun saat melihat Taiki yang sedang merawat cedera di kakinya dengan pita keberuntungan dari Chinatsu, Hina merasa cemburu dan mulai mempertanyakan hubungannya dengan Taiki. Perasaan ini mengganggu fokusnya, membuatnya mempertimbangkan untuk menjauh dari Taiki agar tidak mengganggu hubungan dengan Chinatsu. Saat latihan, Hina secara tidak sengaja bertabrakan dengan anggota klub bulu tangkis dan terjatuh, menyebabkan pergelangan kakinya terkilir. Taiki segera membantunya ke ruang UKS. Di sana Hina mencurahkan perasaan tentang tekanan sebagai putri mantan atlet olimpiade dan kekhawatirannya tidak diakui atas usahanya sendiri. Taiki mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan semangat, menyambut Hina sebagai petarung sejati yang tidak akan menyerah begitu saja. Didorong dengan kata-kata Taiki, Hina kembali berlatih dengan semangat baru dan berhasil memenangkan kualifikasi prefektur. Taiki senang melihat semangat Hina kembali. Sementara teman mereka Kyo mulai menyadari adanya dinamika cinta segitiga di antara mereka. Di rumah, Chinatsu bertemu dengan Taiki dan membahas kemenangan Hina. Taiki memuji dedikasi Hina, menyebutnya sebagai penggemar senam ritmik sejati. Chinatsu teringat bahwa Hina pernah menyebut Taiki sebagai penggemar bulu tangkis sejati. Menyadari kesamaan semangat di antara mereka, Chinatsu mulai merasa bahwa ia mungkin mengganggu hubungan antara Hina dan Taiki. Namun memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Taiki demi fokus pada latihan sendiri. Nah, inilah akhir dari part pertamanya. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya.